Halo pemirsa, perkenalkan saya Rahmayanti Amini dari Program Studi Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video ini saya akan membahas banjir besar yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025. Dilihat dari sudut pandang penanggulangan krisis kesehatan. Banjir di Aceh Tamiang terjadi pada akhir November 2025. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan ekstrim yang membuat Sungai Tamiang meluap dan merendam puluhan desa. Ribuan warga terdampak dan harus mengungsi. Kondisi ini bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga memicu resiko kesehatan masyarakat yang cukup serius. Aceh Tamiang merupakan wilayah hilir, sehingga ketika curah hujan tinggi terjadi di daerah hulu, air akan terkumpul di wilayah ini. Sistem drainase dan kapasitas sungai yang terbatas membuat banjir sulit dihindari ketika hujan ekstrim terjadi. Dilihat dari sisi kesehatan, dampak yang dirasakan dari banjir ini meliputi cedera saat evakuasi, kelelahan fisik, dan gangguan akses ke fasilitas kesehatan akibat genangan dan akses jalan yang terputus. Namun, yang lebih perlu diperhatikan adalah dampak kesehatan lingkungan setelah banjir. Pertama, masalah air bersih. Masalah yang kedua yaitu sanitasi di pengungsian. Ketika ribuan orang berkumpul dalam satu lokasi dengan fasilitas terbatas, resiko penularan penyakit menjadi lebih tinggi. Masalah yang ketiga yaitu genangan air pasca banjir menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Data dari Dinas Kesehatan mencatat lebih dari 14.000 kasus ISPA dalam 2 bulan setelah banjir. Artinya, setelah banjir surut, ancaman kesehatan sebenarnya belum selesai. Masyarakat Aceh Tamiang cukup rentan karena sebagian bergantung pada sumber air tanah, kondisi sanitasi yang sederhana, serta kepadatan pengungsian. Pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan evakuasi, pendirian posko pengungsian, serta distribusi logistik dan layanan kesehatan darurat. Namun, dalam konteks krisis kesehatan, penanganan tidak hanya berfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga harus memastikan ketersediaan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi darurat sesuai jumlah pengungsi, serta melakukan monitoring kualitas lingkungan dan surveillance epidemiologi aktif dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat di pengungsian. Banjir di Aceh Tamiang tahun 2025 menunjukkan bahwa bencana alam dapat berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat jika aspek kesehatan lingkungan tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan lingkungan menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana. Banjir yang melanda tidak hanya menyisakan lumpur dan kerusakan rumah warga, tetapi juga meninggalkan tantangan besar dalam bidang kesehatan masyarakat. Kasus ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap bencana, ancaman tidak berhenti ketika air surut. Justru, krisis kesehatan lingkungan seringkali muncul setelahnya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa sistem penanggulangan bencana harus mampu melindungi masyarakat, bukan hanya dari dampak fisik, tetapi juga dari resiko penyakit yang mengikutinya. Demikian analisa saya mengenai penanggulangan krisis kesehatan pada kasus banjir di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2025. Terima kasih.